Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Yuk simak videonya. Apakah kamu suka berenang? Jika tidak bergerak di kolam renang, maka kamu khawatir akan tenggelam, bukan? Sekarang, apa kamu pernah melihat kapal laut? Lalu, mengapa kapal laut tidak tenggelam di laut meskipun banyak membawa orang dan barang-barang ya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Hal ini dapat terjadi karena adanya hukum Archimedes. Apa itu hukum Archimedes? Jadi, hukum Archimedes itu kira-kira bunyinya seperti ini. Suatu benda jika dicelupkan ke dalam fluida, sebagian ataupun seluruhnya akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat fluida yang dipindahkan. Lalu, kenapa ya batu bisa tenggelam di dalam air? Pasti di antara kalian menjawab karena batu itu berat. Tapi sekarang coba pikir-pikir lagi. Kayu yang lebih berat daripada batu, kok bisa ya mengapung? Kalau memang jawabannya karena batu itu berat, harusnya kayu juga tenggelam. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa jawaban karena berat itu salah. Lalu jawaban yang benar apa ya? Jadi singkatnya begini, karena massa jenis batu lebih besar dari massa jenis air. Apa itu massa jenis? Massa jenis itu kerapatan massa atau density, di mana massa jenis atau rho yaitu massa dibagi dengan volume. Lalu, apa hubungannya massa jenis dengan hukum Archimedes? Karena hukum ini ditemukan oleh Archimedes. Ia adalah seorang ilmuwan Yunani kuno yang pernah belajar di Alexandria, Mesir. Pada saat raja minta membuktikan keaslian emas mahkota kepadanya, dia sudah tahu konsep massa jenis air itu adalah salah satu contoh dari fluida. Nah, karena air ini memiliki berat, itulah yang dimaksud dengan berat fluida yang dipindahkannya. Kalau kita tuliskan hukum tersebut dengan persamaan matematika, hasilnya menjadi gaya angkat sama dengan berat fluida yang dipindahkan, atau Fa sama dengan W fluida yang dipindahkan. Gaya angkat atau Fa itu bisa juga disebut sebagai gaya angkat Archimedes. Berhubung berat atau W dapat diperoleh dari massa dikali gravitasi, maka rumusnya menjadi Fa sama dengan M fluida yang dipindahkan dikali G. Dan karena massa jenis itu massa dibagi volume, berarti massa bisa dicari dengan mengalihkan antara massa jenis dengan volume yang dipindahkan. Jika ditulis dengan rumus menjadi Fa sama dengan rho fluida dikali G dikali V fluida yang dipindahkan. Biar lebih simpel, biasanya ditulis menjadi Fa sama dengan rho C dikali G dikali Vd, di mana rho C itu massa jenis fluida dan Vd itu display volume atau volume yang dipindahkan. Massa jenis air itu sendiri besarnya 1 gram per cm kubik atau 1000 kg per meter kubik. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa benda-benda yang mengapung di atas air itu pasti massa jenisnya kurang dari 1 gram per cm kubik. Sementara benda-benda yang tenggelam pasti memiliki massa jenis lebih besar dari 1 gram per cm kubik. Kapal laut biasanya terbuat dari baja atau besi, tetapi dapat mengapung di atas laut. Kenapa ya? Kapal laut itu terbuat dari besi atau baja yang dibentuk sedemikian rupa sehingga massa jenis kapal menjadi lebih kecil daripada massa jenis air, dan daya angkat kapal sebanding dengan berat kapal. Kapal laut memiliki bentuk berongga, sehingga volume air yang dipindahkan lebih besar dan gaya angkat ke atasnya juga lebih besar. Kapal laut memiliki massa ratusan ribu ton loh, apalagi yang menggunakan baja. Baja pasti jauh lebih padat daripada air, namun kapal baja juga dapat mengapung. Hal ini dikarenakan kapal yang lebih besar memindahkan air yang jumlahnya juga sangat besar. Beda lagi dengan batu yang kita lempar ke air, pasti akan tenggelam. Hal ini karena batu hanya memindahkan sedikit air saja. Batu tenggelam karena lebih berat dibandingkan jumlah air yang dipindahkan. Ketika sebuah kapal tenggelam, air memasuki kapal dan memaksa udara di dalamnya untuk keluar,
sehingga kerapatan rata-rata kapal lebih besar daripada air. Cukup sekian dan terima kasih.